Ibu, saya persilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Apa kabar minggu hari ini? Luar biasa, diberkati oleh Tuhan dengan senyum yang merekahkan begitu ya. Kita sudah memasuki tahun baru. Walaupun mungkin masih ada sedikit teringat kampung halaman yang pulang kampung gitu ya. Yang enggak pulang kampung ya memang di sini kampungnya begitu ya. Oke. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada minggu hari ini sebagaimana nas firman Tuhan yang ditawarkan oleh almanak kita tahun 2022. Mari bersama Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Jika Bapak Ibu telah menemukannya, saya akan membacanya pelan-pelan. Bapak Ibu dan saudara-saudari boleh menyimak Alkitabnya masing-masing di bawah perikop perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nas firman Tuhan ini diberi tema tempayan kehidupan. Tempayan kehidupan. Nah, setelah kita membaca nas ini Bapak Ibu, kebayang oleh kita berada dalam sebuah pesta pernikahan. Dan di nas ini kita melihat bahwa peristiwa perkawinan di Kana yang tepatnya di daerah Galilea ini banyak memberikan poin-poin pelajaran dalam kehidupan kita di dunia ini. Mereka orang Yahudi punya tradisi pesta perkawinan itu tidak seperti kita. Kalau kita mungkin pesta 1 hari sampai sore nanti habis selesai, begitu ya. Tapi ada juga sih yang sampai 2 hari begitu ya. Tapi pada umumnya hanya sehari lah gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tradisi orang Yahudi ini pestanya dilakukan berhari-hari, hingga yang mau pesta harus menyediakan anggur untuk pesta dengan jumlah yang banyak, yang kira-kira cukup untuk jumlah banyak orang dalam waktu juga beberapa hari. Tidak hanya 1 hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di ayat ini, menurut kesaksian Alkitab ini
di hari ketiga sang tuan pesta sedang kehabisan anggur. Artinya lebih dari 2 hari. Ini hari yang ketiga peristiwa ini terjadi. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita pesta dan menu utamanya habis, sementara tamunya banyak dan acaranya belum selesai. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi? Bisa kita bayangkan bagaimana juga perasaannya sang pembuat pesta. Kita juga bisa bayangkan panitia pasti kocar-kacir begitu ya. Dan yang pasti dialami sang tuan rumah yang membuat pesta adalah malu. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi di pesta itu ikut juga diundang Maria ibu Yesus. Yesus dan juga murid-muridnya juga diundang di sana. Artinya Yesus dan ibunya dan murid-muridnya menyaksikan semua peristiwa itu. Dan ketika mengetahui peristiwa ini terjadi, Maria sebagai seorang wanita keluar aura keibuannya. Dia begitu prihatin dan dia di situ Maria menunjukkan sikap empatinya dengan situasi yang sedang terjadi. Dia begitu peduli. Dia tunjukkan rasa empatinya. Mungkin dia bisa rasakan pasti yang punya pesta ini malu dan lain sebagainya. Lalu yang dia lakukan, dia mendatangi Yesus, melakukan sesuatu agar pesta tidak terjadi kekacauan karena kehabisan anggur. Dan inilah mujizat yang pertama yang dibuat oleh Yesus, yaitu air menjadi anggur. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam renungan kita minggu hari ini, saya tidak akan membahas tentang air menjadi anggur. Saya juga tidak akan membahas mujizat yang dilakukan Yesus, ataupun saya juga tidak akan membahas tentang kepedulian ibu Yesus si Maria. Tapi kita akan fokus di pembahasan tentang tempayan. Mengapa tempayan? Enggak umum biasanya begitu Bu Pendeta. Biasanya yang bahas itu yang umum begitu ya, tentang mujizat Tuhan Yesus gitu. Tapi tidak Bapak Ibu, saya akan membahas tentang tempayan. Pertanyaannya sekarang, mengapa tempayan? Karena memang sangat jarang pengkhotbah membahas tentang tempayan ini. Tempayan bagi tradisi Yahudi terbuat dari tanah yang biasanya digunakan untuk tempat air. Bentuknya seperti kendi, kira-kira seperti itu, tempayan itu. Nah, pada umumnya tempayan ini ditaruh di depan rumah yang telah diisi dengan air. Dan sebelum orang masuk ke rumah, ia harus membasuh kaki dan tangan terlebih dahulu dengan air yang dari tempayan yang sudah disediakan di depan rumah itu. Tempayan bukanlah barang yang berharga Bapak Ibu. Tempayan bukanlah barang yang berharga bagi orang Yahudi, bukan barang yang memiliki nilai tinggi dalam ekonomi. Dipastikan semua punya. Dipastikan di kalangan apapun punya tempayan ini. Namun barang tersebut dipakai untuk sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga, yaitu untuk membasuh tangan dan kaki sebagai lambang penyucian, kebersihan, kelayakan, dan yang baik-baik itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tempayan ketika kehabisan air anggur dalam pesta perkawinan di Kana, Tuhan Yesus menggunakan tempayan-tempayan air untuk mengadakan mujizat.
Nah, pada zaman itu tempayan air tersebut sering digunakan sebagai wadah untuk mencuci kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Dan pada saat itu diceritakan dalam ayat ini ada 6 tempayan untuk pembasuhan, dan Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan pesta agar mengisinya penuh dengan air. Dan tempayan-tempayan yang diisi dengan air tersebut kemudian dicedok dan berubah menjadi anggur yang baik. Bahkan dikatakan di sana anggur lebih baik daripada anggur yang sudah mereka nikmati 2 hari yang lalu, kan begitu. Karena ini terjadi di hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan, ada 6 tempayan yang harus kita isi penuh dengan menjalani kehidupan ini. Tempayan kehidupan, seperti tema kita. Ada 6 tempayan yang harus kita isi penuh dengan menjalani kehidupan ini. Apa itu 6 tempayan yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita ini? Yaitu yang pertama, tempayan yang pertama harus kita isi dengan penuh adalah doa. Tempayan yang pertama harus kita isi penuh dengan doa. Doa sangat penting bagi kita orang percaya. Dengan berdoa kita dapat membangun komunikasi dengan Tuhan. Melalui doa dapat membuat mujizat terjadi, karena doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan tempayan doa harus kita isi dengan penuh. Mumpung masih minggu ketiga di bulan Januari, puji Tuhan kita boleh diingatkan, tempayan pertama yang harus kita isi dengan penuh adalah tempayan doa. Jangan pernah tinggalkan doa. Itu tegasnya. Lalu yang kedua, tempayan yang kedua, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6, adalah puji-pujian. Allah duduk di atas puji-pujian orang percaya. Pujian yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dapat menyembuhkan penyakit dan membawa berkat bagi kita. Dan ketika hidup kita penuh dengan pujian, sukacita itu selalu akan kita rasakan. Kalaupun seandainya kita melaksanakan ataupun kita melakukan pujian, menyanyikan puji-pujian sampai kita menangis, yang ada hasilnya juga endingnya akan sukacita. Tempayan yang kedua yang harus diisi penuh adalah puji-pujian, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saya pastikan kita anak-anak Tuhan, orang Kristen pasti menyukai yang namanya puji-pujian. Lalu yang ketiga, tempayan yang harus kita isi penuh adalah penyembahan. Berikan waktu kita untuk menyembah Tuhan sampai kita merasakan kehadiran Tuhan. Mari kita lebih dekat dengan Tuhan dan menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sudah kita nyanyikan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Penyembahan terus kita harus lakukan untuk kita mendapatkan kehadiran Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktu yang Bapak Ibu lakukan penyembahan ini, baik itu penyembahan pribadi ataupun penyembahan yang dilakukan bersama dengan keluarga. Kembali kepada kita masing-masing, di mana nyamannya untuk kita mendapatkan suasana penyembahan yang benar-benar kita mendapatkan keakraban dengan Tuhan. Ini tempayan yang ketiga. Lalu tempayan yang keempat yang harus diisi dengan penuh adalah tempayan persekutuan. Persekutuan sangat penting bagi gereja Tuhan. Dan di akhir zaman ini, karena saya ambil nas pendukungnya adalah dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42.
diingatkan bahwasanya persekutuan itu sangat penting, apalagi dalam saat-saat akhir zaman. Benar, dunia kita memang sudah tua. Kita harus mengacu ke sana. Jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita tidak dapat kesempatan akhir zaman ini. Nah, seperti halnya yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, di mana mereka bertekun dalam pengajaran, rasul-rasul dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa, sehingga mereka disukai oleh semua orang. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Persekutuan kita, anak-anak Tuhan, hari gini bukan semakin berkurang, semakin bertambah. Artinya banyak jiwa, semakin banyak juga diselamatkan. Dengan caranya Tuhan, banyak umat manusia yang pada akhirnya mendengarkan firman Tuhan dan menjadi percaya. Itu tempayan yang keempat. Tempayan yang kelima adalah firman Allah. Pemazmur berkata, pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Di sini pemazmur mau katakan bahwasanya aku tidak takut dengan apapun. Aku tidak takut dengan ancaman apapun, tapi kalau firman Tuhan yang aku dengarkan, yang menegur hidupku, hatiku gemetar. Dalam firman Allah ada kuasa dan mujizat yang besar bagi orang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini mau diceritakan bahwasanya firman Allah itu harus selalu kita penuhkan dalam kehidupan kita. Makanya tidak jarang kita selalu boleh ingatkan, bahkan di grup-grup pun selalu disampaikan setiap pagi ada firman Tuhan yang sampai kepada kita. Kita mau diingatkan bahwasanya setiap hari jangan terlewatkan kita membaca firman Tuhan. Bersyukur kita Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan terus kita tuh diingatkan gitu. Dan di sana yang tegas mau dikatakan, jangan lupa baca Alkitab. Kalau di persekutuan PRMI, ini setiap hari mereka selalu laporan. Aku hari ini baca ini ya Bapak Ibu, baca ini ya teman-teman. Satu pasal, satu perikop, mereka selalu bikin laporan di grup PRMI remaja. P3MI juga saya pernah sampaikan, tapi tidak ada yang memberikan laporan. Beda dengan anak-anak PRMI. Hari ini aku baca ini, gitu. PWMI juga saya sudah pernah sampaikan, tapi juga tidak terjadi, hanya di PRMI. Semoga tahun 2022 terjadi. Lalu tempayan yang keenam, yang terakhir, yang harus kita isi dengan penuh adalah kepribadian yang menuju pada kemenangan yang kekal. Tempayan yang keenam adalah yang harus kita penuhkan adalah kepribadian yang menuju pada kemenangan yang kekal. Buanglah segala dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kita harus hidup kudus sama seperti Yesus. Dan karakter kita harus sama seperti Yesus. Semua orang yang tidak benar, semua orang pendusta, munafik tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mereka akan mendapatkan tempat dan lautan api yang menyala-nyala. Oleh karena itu, katakan di sana, buanglah dusta, berkatalah yang benar seorang kepada yang lain. Karena ternyata yang suka berdusta, yang munafik, tidak ada tempat untuk dia. Tempatnya di sono tuh, di laut. Laut bukan lautan air yang sejuk, tapi lautan api yang menyala. Serem. Nakut-nakuti Bu Pendeta, enggak. Dan itu terjadi pada kita, Bapak Ibu, dan juga mungkin kepada saya, kalau saya tidak melakukan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tempayan
Ini mengkiaskan hidup kita. Tempayan ini melambangkan hidup kita. Hidup kita yang sebenarnya tidak berarti dan tidak berharga oleh karena dosa telah merusak dan mengotori hidup kita. Kita diciptakan oleh Allah dari debu dan tanah yang menjelaskan kita tidak memiliki kekuatan dan kemuliaan. Dan ketika Allah menghembuskan rohnya ke dalam diri manusia, maka pada saat itulah manusia menjadi yang namanya makhluk hidup. Kalau Tuhan tidak mengembuskan itu, debu kita Bapak Ibu tidak berguna sama sekali. Tidak ada yang perlu disombongkan oleh karena itu. Debu kita ini Bapak Ibu gak kelihatan. Hanya oleh karena kasih karunia Allah yang membuat hidup ini kita menjadi berharga dan mulia. Tempayan yang kosong dan tidak berarti itu akan menjadi berharga dan berarti ketika Tuhan mengisinya dengan air dan mengubahnya menjadi anggur yang terbaik. Itulah yang dialami oleh keluarga yang sedang melaksanakan pesta pernikahan ini. Dan keluarga ini, keluarga yang baru terbentuk ini, kalau dalam nas ini diceritakan pesta perkawinan, artinya kan baru mau membentuk rumah tangga begitu. Nah, keluarga ini telah diberkati oleh Allah dengan air anggur yang melimpah dan menjadi berkat bagi para pengunjung pernikahan itu. Dan Allah telah mengubah pesta pernikahan dari kemuraman, dari ketakutan, dari kecemasan karena krisis air anggur. Kasih karunia Tuhan Yesus telah mengubahnya menjadi perkawinan yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga dan hidup kita seringkali diperhadapkan pada kesulitan, seringkali diperhadapkan dengan ketakutan, sering sekali diperhadapkan dengan kecemasan, dan seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Namun demikian, oleh kasih karunia dan berkat Tuhan, kita bisa melewati semua itu dengan kekuatan dan sukacita. Kita yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan dan kemampuan apa-apa untuk menyelesaikan semuanya itu, tetapi ternyata Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan berkat itu kepada kita sehingga kita mampu menyelesaikannya. Tanpa Tuhan, malu yang kita dapatkan. Tanpa Tuhan, muram yang akan kita terima. Tanpa Tuhan, kekecewaan yang mungkin akan kita alami. Tempayan yang kosong itu telah dibuatnya menjadi penuh dengan air kehidupan yang mendatangkan kehidupan juga dan sukacita. Jika kita ingin sama seperti Tuhan Yesus, maka isilah hidup kita dengan keenam tempayan tersebut yang sudah kita pelajari hari ini. 6 tempayan yang memang benar-benar harus kita isi dengan penuh, sehingga sukacita kita itu sempurna di hadapan Tuhan. Dan tidak ada lagi yang perlu kita ragukan ketika tempayan yang ke-6 itu kita bisa penuhkan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu kita semua pasti mampu melaksanakan ini. Di tahun 2022 ini kita mampu mengisi penuh 6 tempayan kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami tempayan kehidupan yang boleh diingatkan kepada kami pada minggu hari ini, yang harus kami penuhkan. Tuhan, beri kami kemampuan, berikan kami pertolongan di dalam kami menjalani hari-hari kami. Kami dapat memenuhkan tempayan kehidupan kami, sehingga hidup kami
terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini. Kami tidak mengetahui persoalan, pergumulan, kerinduan apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka nantikan di tahun 2022 ini Tuhan. Tetapi Engkau adalah Allah yang maha peduli. Engkau adalah Allah yang maha simpati. Engkau adalah Allah yang maha empati. Engkau Allah yang penuh dengan kuasa, kasih. Engkau sanggup memberikan itu semua dalam kehidupan kami ya Bapa. Yang terbaik kiranya Engkau terus berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Haleluya.